Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan di dalam fikih ibadah salat. Kemarin sudah kita menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dihisab dengan dua hisab ya. Pertama hisab tentang salat, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hisab masalah darah, hubungan kita dengan manusia itu bagaimana. Masalah sholat ini pertama kali yang nanti akan diadili oleh Allah. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan kita nanti dengan Allah. Bagaimana sholat kita? Sholat kita baik nggak? Bener nggak? Khusyuk nggak? Tumakninah nggak? Bisa menjaga waktunya nggak? Dan bisa terap 5 waktu atau tidak? Ini akan ditanya secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat sholatnya untuk apa? Niatnya untuk apa sholat? Apakah ada kepentingan atau tidak? Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, "Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amali sholatuhu." Nanti pertama kali orang akan dihisab pada hari kiamat, hubungan dia kepada Allah adalah sholatnya. Tentang amal ibadah yang dia kerjakan adalah sholatnya. Idza sholahat apabila sholatnya baik, faqad aflah wa anjah, maka dia akan sukses dan beruntung masuk surga insyaallah. Wa in fasadat, kalau sholatnya jelek, buruk, gagal, faqad khaba wa khasira, maka dia menjadi orang yang paling binasa dan rugi nanti pada hari kiamat. Sholatnya jelek, sholatnya rusak, sholatnya gagal. Kenapa? Karena dirusak dengan berbagai banyak. Entah itu karena memang nggak khusyuk, nggak tumakninah, main-main, nggak serius, nggak bener niatnya, tujuannya salah. Nah, ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu hati-hati. Maka para jamaah Rasulullah melanjutkan di dalam hadis ini. Ketika seseorang sholatnya ini kurang benar, wa in taqasat, maka ketika dia itu kurang sholatnya minal faridah, dari kewajiban memang kurang baik atau kurang ya, maka Allah kemudian berfirman kepada malaikat pencatat amal, qala azza wa jalla hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku itu punya ibadah sholat sunnah enggak? Para jamaah ditanya. Jadi malaikat ditanya oleh Allah, kira-kira hambaku ini menjaga sholat sunnahnya enggak? Kalau dia menjaga sholatnya, fayukammalu minha minal faridah. Kalau dia menjaga sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya ini untuk menyempurnakan sholat wajib. Jadi kalau orang memperbanyak sholat sunnah, insya Allah mudah-mudahan bisa menembel, menyempurnakan yang wajibnya, yang mungkin kurang khusyuk, kurang tumakninah. Tsumma takunu syairu amalik ala hadza, sampai kemudian urusan amal yang lain pun seperti itu. Orang puasa wajib, nanti dilihat puasa sunnahnya bagaimana. Orang zakat wajib, dilihat bagaimana sedekah sunnahnya bagaimana. Dan sunnah-sunnah yang lain, amal-amal yang lain itu tujuan fungsinya adalah untuk apa? Memperbaiki, menyempurnakan, menembel yang wajib, yang kurang. Makanya Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita meremehkan yang sunnah. Oke? Jangan kita meremehkan yang sunnah. Kadang cukup yang wajib. Ya kalau yang wajib nanti baik, sempurna, benar, diterima secara keseluruhan. Kalau enggak, apa yang untuk nembel? Apa yang digunakan untuk menyempurnakan yang wajib? Rugi. Dia enggak punya simpanan tabungan yang sunnah. Dia hanya mengandalkan yang wajib saja. Jangan. Makanya Rasulullah mengatakan, perbanyaklah kalian ibadah sunnah. Perbanyaklah kalian sujud, ya, artinya apa? Perbanyak untuk ibadah yang sunnah. Fa alaika bi kasratis sujud, perbanyak kamu sujud. Kenapa? Kalau orang memperbanyak sujud, insya Allah maka dia akan mendapatkan dua, bisa menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Yang rendah menjadi tinggi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penting sekali. Salat kita
Jangan sampai nanti menjadi kerugian yang besar. Yang kedua, persoalan masalah darah, hubungan manusia dengan manusia ini sampai-sampai Nabi mengatakan, atadruna minal muflis. Tahu nggak kamu orang yang bangkrut itu orang yang pailit? Apa bangkrut pailit, Bapak Ibu? Kalau para sahabat mengatakan qaulu fina la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut al-muflis dari kita yang tidak punya harta, tidak punya duit, atau usahanya gagal. Ini kalau para sahabat ini kan persepsinya kalau orang bangkrut, muflis, iflas, inflasi, ya itu dianggap orang yang gagal usahanya, atau orang punya harta tapi tidak cukup untuk bayar hutang, atau dia punya kerugian hutang, itu orang bangkrut. Nah, tapi bukan itu kata Nabi. Faqal al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah apa? Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, orang yang nanti datang pada hari kiamat menghadap Allah itu dengan segudang pahala. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin apapun dia, baca Quran, tahajudnya, mendatangi majelis ilmu, masya Allah luar biasa. Tapi ya'ti qad satamahada, tapi di satu sisi ada embel-embelnya apa? Ternyata penyakitnya juga ikut. Penyakit apa Bapak Ibu? Dosa. Dosa apa itu? Satamahada, qad satamahada. Dia suka mencaci maki dan menghina saudaranya. Waqad qadafahada, dan dia pernah mengfitnah, menyebarkan berita yang tidak baik, hak kepada saudaranya. Mencaci, menghina, mengolok-olok, menebarkan fitnah, menuduh saudaranya, atau merusak kehormatan saudaranya. Wasafaka damahada, dan dia pernah mengalirkan darah, membunuh saudaranya dengan cara apapun. Dan juga wadarabada, dia pernah memukul saudaranya, memukul tanpa alasan yang benar. Jadi para jamaah ibu, memukul karyawannya, memukul anak buahnya, nah itu hati-hati. Nah, ketika segudang amal kebaikan tadi diberikan kepada Allah, tapi di satu sisi ada segudang dosa yang juga di situ diberikan kepada Allah. Ternyata apa? Orang-orang yang merasa terdolimi tadi itu semua dihadapkan kepada Allah. Yang pernah dipukul, yang pernah dibunuh, yang pernah dicaci maki, yang pernah dihina, yang pernah difitnah, dan masih banyak dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang lain, tetangga dan saudaranya. Itu datang semua menghadap Allah, kemudian dikasih kesempatan oleh Allah. Supaya apa? Menuntut. Ketika menuntut bahwa apa yang pernah dia diperlakukan dengan tidak baik, didolimi, maka kebaikan-kebaikan orang yang mendolimi tadi itu diberikan kepada orang yang didolimi sampai habis. Ketika kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang yang didoliminya, maka masih belum cukup untuk menuntaskan masalah ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika kebaikannya habis, ludes, lenyap, ternyata dia belum cukup. Masih banyak dosanya dia daripada kebaikannya. Akhirnya apa? Dosa-dosa kesalahan orang yang didolimi dilemparkan kepada orang yang mendoliminya. Faturihat summa turiha finnar. Faturihat alih summa turiha finnar. Saat itulah maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Para jamaah Bapak Ibu, semasa hidup orang ini ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zakat, ahli baca Quran, ahli tahajud, tapi tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa menjaga perbuatan dari menyakiti saudaranya. Apa yang terjadi? Lunas sudah, sama Allah dilunasi. Ya, dengan apa?
kezolimannya tadi, akhirnya dia menanggung dosa orang yang terzolimi, yang pernah dizolimi. Hati-hati. Jadi nggak jaminan Bapak Ibu ya, orang banyak sholat, sukses nanti, pengadilannya selesai, sholatnya selesai, tapi tunggu. Ada pengadilan yang kedua, pengadilan antara manusia dengan manusia. Jadi jangan sampai kita menebarkan berita yang tidak baik, hina saudara kita, menebarkan fitnah, apalagi sampai merusak kehormatan saudaranya, apalagi sampai mengalirkan darah, membunuh, mengambil hak yang bukan miliknya. Ini semua nanti akan dituntut pada hari kiamat para jamaah Ibu, nggih. Meskipun dia banyak sholat, belum jaminan dia masuk surga. Kenapa? Sampai selesai urusan haknya saudaranya itu diselesaikan. Ada karyawan yang dizalimi, tidak digaji, ya. Ada pembantu yang dikerja paksa, kerja rodi tapi nggak dibayar. Itu tidak masuk dalam tataran ini. Nanti menuntut nanti pada hari kiamat. Karena merasa apa? Terzalimi. Hati-hati para jamaah. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Hati-hati kezaliman. Karena kezaliman itu menjadi kegelapan dia pada hari kiamat. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga wacana akan beragam masalah sholat buka kita, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjaga sholat kita dengan baik dan benar. Di samping bukan hanya sholat yang kita andalkan, tapi juga perilaku kita ya baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.